Ada yang sudah kenal saya? Nama saya Thomas Sunarno. Di kompleks ini terkenalnya Pak Narno. Tapi di tempat tinggal saya yang mayoritas muslim mengenal saya Pak Thomas. Jadi yang mengakui kekatolikan saya malah orang-orang di lingkungan saya. Ya, saya Pak Narno. Selamat datang di tempat ini. Pagi ini saya senang banget, walaupun semalam kami deg-degan aja karena bagaimana bisa datang nggak, bisa pada datang nggak ini. Ternyata pagi-pagi sudah ada yang sampai di sini. Sungguh saya menjadi senang banget. Ketemu orang-orang yang sakti, orang-orang yang ampuh. Anda sekalian saya katakan orang ampuh, orang hebat karena apa? Sudah hampir 3 tahun negara kita dilanda corona. Anda masih hidup sampai ke tempat ini. Berarti Anda ampuh kan? Sakti kan? Udah sampai sepuh tentu sakti. Ingat kata-kata mensana en corpore sano, apa artinya? Apa artinya itu? Pak Utama tahu artinya? Mensana en corpore sano, jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Maka dari itu kami dari SKK ya, menyelenggarakan pertemuan ini yang temanya adalah untuk kesehatan para lansia gitu loh. Ini usia lanjut yang penuh hikmat, kesegaran dan sukacita. Dikuatkan dalam ayat Yesaya ini. Anda bisa lihat di sini. Ya. Sebelum lanjut ke acara, boleh diperhatikan bahwa jam di sana belakang sana itu kecepatan 10 menit. Jadi jam waduh udah jam sekian kok belum selesai. Jamnya 10 menit lebih cepat, ya. Tapi kalau suasana senang, kita menjadi gembira. Dan dalam acara ini pula mohon Bapak Ibu sekalian bisa menyapa di sampingnya nanti ya, supaya kenal ya. Katakan semangat Ibu, katakan Ibu cantik atau Bapak ganteng gitu ya. Enggak apa-apa ya, gitu. Susunan acara hari ini adalah hari ini setelah pembukaan nanti dibuka dengan lagu Mars BMV. Sudah tahu? Mars BMV. Nanti kita nyanyi bersama, ada teksnya di sana. Ya. Setelah itu nanti ada Mars Lansia Nasional. Negara kita punya Mars Nasional ya, dari BKKBN. Nanti ada setelah ini. Ya. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan doa, ya, doa pembukaan. Dilanjutkan sambutan dari Ketua Seksi Kerasulan Keluarga. Dilanjut juga dengan sambutan dari Romo Paroki kita. Romo siapa? Romo Paulus Haruno. Setelah itu kita memasuki ke acara inti. Ya, acara inti, namun kita sebelum masuk ke acara inti kita nyanyi dulu yang santai saja ya. Itu. Setelah itu acara inti akan dibawakan oleh dokter yang dokternya asik banget ya. Anda nanti bisa setelah ada kesempatan tanya jawab, Anda boleh tanya segala sesuatunya ya. Setelah itu nanti jam-jam 10-an ada break sebentar. Ya, yang mau toilet silahkan nanti kita sambil nyanyi-nyanyi. Ngopi enggak? Kalau ngopi enggak pakai ngopi Pak, karena takut hitam badan saya. Jadi setelah nyanyi-nyanyi sedikit, kemudian lanjutkan dengan sharing pengalaman bagaimana tuh menjaga kesehatan sampai lansia seperti ini. Begitu. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa penutup. Kemudian jam 11-an nanti kita foto bersama. Foto bersama ya. Saya sambil nyanyi-nyanyi lagu terakhir nanti. Begitu ya. Mohon itu yang baik, yang santai, yang rileks saja, yang buat sukacita kita ya. Mari kita awali dengan lagu Mars BMV. Mbak Tasya, silakan. Nyanyi sama-sama, ada tagnya ya. Ya. Suaranya? Ulang. Kita satu suara. Panji ya. Ya, siap ya. Ya. Dengan Panji Maria kita satu suara. Teknya mana? Enggak apa-apa, nyantai saja. Nah ya ini. Dengan Panji Maria kita satu suara
bersama membangun gereja. Lakukan langkahmu, mari kita maju membangun gereja katedral tercinta. Ya, dengan Bunda Maria gereja percaya meski memang ada kita akan menang. Jayalah PMB, engkau parokiku, engkau ku banggakan sampai akhir zaman. Jayalah PMB, engkau parokiku, engkau ku banggakan sampai akhir zaman. Lagu berikutnya Mars Lansia, mohon ikut nyanyi ya. Yang nyanyi baik nanti dapat indulgensi. Iya. Nah ini yuk. Jelas tulisannya? Bisa baca ya? Ya. Semua nyanyi. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna melanjut dengan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang untuk hidup meningkat masa tua bahagia. Diulang dari atas sambil gaya ya. Ya, sambil boleh gerakkan tangan boleh. Ya. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, menyembah Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang untuk hidup bermenikah
masa tua bahagia. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Yes. Iya. Iya, kita hening senak, kita doa akan dipimpin oleh Bapak Paulus Gunawan. Silakan Bapak. Mengawali misa pagi ini, marilah kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu bahwa pada hari ini, pagi ini, kami semua diperkenankan berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara seminar kesehatan untuk para lansia. Bapa, semoga Roh Kudus membuka mata kami, membuka telinga kami, membuka hati kami, sehingga benar-benar kami dapat meresapi apa yang akan dipaparkan dalam seminar ini. Sehingga hal-hal tersebut akan perlu untuk menguatkan kami di dalam perjalanan kami lebih lanjut. Berkatilah Bapa para narasumber, mereka yang memberikan kesaksian, moderator dan panitia daripada acara ini, dan terutama umat yang hadir di dalam ruangan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Semoga apa yang dihasilkan dari seminar ini memberikan kemampuan kepada kita semua untuk menguatkan bukan saja hal yang bersifat jasmani Bapa, yang lebih penting bagi kami adalah kerohanian kami semua. Kami manusia yang terbatas Bapa, kami masih perlu bantuan Roh Kudus. Ke depan walaupun kami sudah lansia, yang sudah memasuki satu musim yang kadang-kadang disebut musim gugur dalam hal ini. Tapi kami masih menghadapi banyak rintangan di kemudian hari. Oleh karena itu Bapa, sertailah kami semua di dalam menuju tanah terjanji, agar kita bisa masuk dengan penuh selamat ke dalam tanah terjanji. Bapa, sertailah acara ini dari mulai awal sampai dengan akhirnya. Dan semoga apa yang akan kami dapatkan dalam hal ini betul-betul memberikan bekal di dalam kehidupan kerohanian kami di kemudian hari. Terima kasih Bapa atas apa yang telah Kau berikan. Bunda Maria, lindungilah dan dampingilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Kita lanjut ke sambutan-sambutan, dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua SKK kita, Bapak Louis. Tepuk tangan untuk Bapak Louis. Terima kasih. Izinkan saya membuka masker. Bapak, Ibu, Opa, Oma, selamat datang, selamat pagi, salam sehat selalu. Seminar kali ini adalah kerjasama program dari Seksi Kerajuan Keluarga dengan Seksi Kesehatan. Seminar ini adalah merupakan panggilan kita sebagai Seksi Keluarga karena banyaknya usia lanjut terutama di wilayah Paroki BMP Katedral Bogor. Seminar ini juga dihadiri bukan hanya dari warga Paroki Bogor, tetapi juga dari paroki yang lain. Kita aplaus buat mereka semua dan buat kita.
Terima kasih. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Romo Paroki, Romo Haruno, Romo Peter sebagai koordinator bidang, DPP dan semuanya, sehingga jalannya acara ini kiranya lancar. Terima kasih pula kepada narasumber Ibu Lili dan Bapak Hutomo yang nanti akan memberikan paparan mengenai bagaimana kiat-kiat Bapak Ibu di masa lansia juga tetap dalam keadaan sehat, bugar dan penuh semangat. Kiranya seminar ini sungguh amat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih semuanya dan kami mohon maaf bagi yang membawa kendaraan juga mungkin kurang nyaman karena kebetulan hari ini juga bersamaan dengan penerimaan sakramen Krisma. Mungkin ya sekali lagi kami mohon maaf karena ketidaknyamanan Bapak Ibu bila membawa berkendaraan mungkin harus jauh sampai ke Melania. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian tetap semangat dalam mengikuti acara ini dan selamat mengikuti sampai akhir. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Louis. Selanjutnya sambutan berikutnya adalah sambutan dari Romo Paroki kita, Romo Paulus Haruno. Memang nggak ada di sini karena Romo Haruno sedang berisma di gereja. Namun zaman sekarang bisa kita tampilkan di sini Romo Haruno. Silakan. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, shalom untuk semuanya. Salam sehat, penuh semangat. Pada kesempatan ini, saya Romo Paroki BMV Katedral Bogor hendak menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas sinergi kerjasama antara kerasulan keluarga dengan pelayanan kesehatan di paroki kita. Terima kasih atas kehadiran para bapak, ibu, para lansia yang demikian semangat untuk hadir pada acara seminar ini. Akan hadir pada kita dalam seminar ini ada yang luar biasa setia mendampingi kita, Dr. Lili, lalu juga rekan kita, Pak Hutomo, Pak Ngaloken, dan juga Sri Kerasulan Keluarga, Pak Louis dan kawan-kawan. Saya sangat-sangat menyemangati, sangat setuju adanya seminar yang berjudul Menjalani Masa Lansia agar tetap sehat, penuh bugar, penuh semangat. Nah ini, mari kita terus kobarkan terus. Opa, oma, para lansia, semangat, semangat, dan semangat. Jangan sampai ya ada cara pandang bahwa lansia sama dengan masa yang males-malesan, sakit-sakitan, keluh kesah, merasa nggak nyaman, kesepian. Jangan, itu semua buang. Yang penting mari bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Nah, mari kita ikuti seminar ini dengan sepenuh hati. Saya yakin seminar ini akan sangat-sangat bermanfaat sehingga hidup ini menjadi sukacita. Dulu waktu saya tugas di Paroki Matias Cinere, 3 tahun saya mendampingi para lansia Simeon Hana. Yang mengesan pada saya adalah di sana mereka meskipun para lansia sukacita. Mereka berkumpul bersama, bernyanyi bersama, menari bersama, saling sapa dengan HP-nya melalui WA, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya pokoknya mari kita isi hidup ini penuh syukur. Opa, oma. Iya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, kita sekarang mau masuk acara inti yaitu tentang kesehatan. Untuk itu kita tapi nyanyi dulu, yaitu balada lansia. Pernah dengar lagu itu kan? Ya, kita dengarkan dan nyanyikan sama-sama. Siapa bilang lansia
tidak berguna. Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat Opa. Tetap semangat Oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambutku Semir dong, semir. kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, kita sampai pada acara inti hari ini. Wah, puncak acaranya ini. Tolong ikuti dengan baik, yang rileks saja, yang santai saja, jangan serius ya. Yang enak saja duduknya, tapi yang seenaknya gitu ya. Yang penting saling menghargai lah begitu. Dan dokter akan berbagi kepada Anda, Dokter Lili. Nah, lengkapnya saya tidak tahu saya. Tapi tolong ikuti dengan baik. Nanti siapkan pertanyaan kan, dokternya asik banget ini. Jangan asik banget loh, ya. Oke, tepuk tangan untuk Dokter Lili. Ya. Dan akan dipandu oleh dimoderatori oleh Bapak Ngaloken Ginting, pasti sudah kenal. Pak silakan, tempat dan waktu kesempatan silakan Bapak. Oke, saya buka sebentar ya. Siap, mangga Pak. Saya buka sebentar supaya saling kenal ya. Tapi ini saya entah bagaimana dok, kalau enggak saya kasih topi sering ini mudah masuk angin. Jadi saya topi. Jadi tapi kita sudah kenal semuanya. Saya perkenalkan, nama saya permandiannya Amantius, nama aslinya Ngaloken. Ngaloken itu kalau bahasa Karo namanya menerima, kalau terjemahannya, karena saya anak tertua laki-laki, sudah itu marganya Ginting. Bisa panggil mana saja. Amantius boleh, Ngaloken boleh, Ginting boleh. Karena Ginting di sini banyak sering ketukar dengan Pak Roman, dengan Pak Musti dan lain sebagainya. Sehingga dulu waktu kami 3 prodiakon, Ginting bila Ginting yang mana gitu. Itu perkenalan, saya tutup lagi supaya jangan masuk angin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, oma dan opa, apa harapan kita? Itu yang ingin saya pertanyakan kepada opa dengan oma. Apa harapan kita di hari tua ini? Tentu banyak, tapi saya bikin jawabnya, moga-moga benar. Harapan kita di hari tua adalah kita tetap sehat, berguna bagi cucu-cucu kita,
dan kita tidak menjadi masalah bagi tetangga kita, bagi anak dan cucu. Dengan demikian maka kita akan diberikan pengertian atau nasihat-nasihat oleh Dr. Lili. Dan untuk itu Dr. Lili akan berbicara 45 menit. Sudah itu kita akan ada istirahat 5 menit. Sudah itu diteruskan oleh Bapak Hutomo, pengalamannya menjaga kesehatannya 10 menit. Mungkin saya sebagai moderator tugasnya hanya 2. Bagi waktunya kalau sudah lewat, dok sudah berhenti saya bilang. Jangan dokter menganggap wah ini moderator galak. Memang orang Batak biasanya begitu, tegas dia. Sudah waktunya. Sama juga dengan Pak Utomo, 10 menit Pak Utomo sudah selesai. Kalau nanti perlu lagi kita lanjutkan dengan tanya jawab berikutnya, kira-kira 45 menit. Untuk itu saya persilakan Dr. Lili. Izin berdiri, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Saya nggak lepas masker ya. Oke, baik. Shalom. Kurang keras kayaknya. Shalom. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu, Oma Opa atas kehadiran pada pagi hari ini. Perkenalkan, kalau yang belum kenal, kalau yang sudah kenal mengingatkan supaya tidak lupa. Saya Dr. Lili. Nama baptis saya Angelina, nama lengkap saya Lili Siana Dewi Hutomo, dan saya tapi nggak ada kenalan dengan Hutomo Mandala Putra ya. Saya Ketua Seksi Kesehatan Paroki BMV Katedral. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua SKK Paroki BMV Bapak Louis beserta panitia pada hari ini atas terselenggaranya seminar lansia. Terima kasih juga untuk Bapak Loken Ginting selaku moderator dan semua pihak yang terlibat pada hari ini serta Bapak Ibu, Oma Opa yang bersedia hadir ya. Kita ada bincang santai aja untuk acara pada pagi hari ini. Baik, saya mulai karena waktunya 45 menit. Saya harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Baik, tema kita adalah menjadi lansia sehat dan bugar ya. Bagaimana sih sebenarnya lansia sehat dan bugar? Saya rasa Oma Opa, Bapak Ibu yang hadir di sini sudah tahu betul selama ini sehat sampai saat ini sudah punya caranya masing-masing ya. Saya yakin tadi ketika saya tensi banyak mendapatkan cerita, oh saya biasa makan begini, saya punya kebiasaan seperti ini, sehingga saya lihat memang hampir semuanya sehat. Tapi ada sedikit masalah ketika saya melakukan cek tensi, kalau dari sekian yang saya periksa, 70% mengalami hipertensi. Ya, ini yang saya tahu sekilas ya, belum ngecek yang lain, diabetes atau kolesterol. Oke, kita lanjut saja. Nah, sekilas saya ingin menyampaikan klasifikasi lansia. Jadi ada penggolongan umur lansia menurut Kemenkes dan WHO. Tapi saya tidak pakai yang WHO, kita pakai Kemenkes saja yang berlaku di Indonesia. Jadi ada pralanjut usia, usianya 45 sampai 59 tahun. Ini termasuk saya ini, ada di kelompok ini nih. Saya sudah pralanjut usia ini. Ya. Lalu ada lanjut usia 60 sampai 69 tahun dan lanjut usia risiko tinggi. Ya, ini untuk mereka yang lanjut usia dengan usia lebih dari 70 tahun atau usianya sudah lebih dari 60 tahun dengan masalah kesehatan. Kita masukkan dalam kelompok umur lanjut usia risiko tinggi. Oke, gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia khususnya dan manusia pada umumnya sebenarnya ya. Ada faktor yang tidak dapat diubah dan ada faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah apa? Usia. Jelas, kita usia sudah 60, nggak mungkin menjadi 17 tahun. Ya, kalau bisa kepingin banget sih. Lalu ada jenis kelamin, ya sudah ditentukan oleh Tuhan, kita laki, kita perempuan. Ini harapannya bisa diterima, karena jenis kelamin akan mempengaruhi faktor resiko penyakit yang akan dialami oleh lansia. Seperti itu. Lalu suku bangsa,
Ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak, ada yang dari Cina ya, Tionghoa dan lain-lain. Ini sudah nggak bisa dirubah lagi ya. Dan faktor genetik, artinya faktor genetik adalah faktor-faktor yang diturunkan oleh orang tua. Ini adalah faktor yang tidak bisa dirubah lagi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi ini, gitu ya. Lalu faktor yang kedua adalah faktor yang dapat diubah. Contohnya apa? Gaya hidup. Gaya hidupnya maunya yang enak-enak, maunya diam aja, nggak mau gerak, ya. Maunya semuanya diladenin, dilayanin, minta minum diambilin, minta makan, ya, disiapkan, nah, seperti itu. Ada pola makan. Pola makan ada yang sangat rapi, sangat sehat, ada yang pola makan sembarangan. Ya. Lalu lingkungan, faktor lingkungan. Jangan lupa faktor lingkungan di dalam rumah, lingkungan di luar rumah itu sangat mempengaruhi faktor kesehatan manusia pada umumnya. Ya, oke. Nah, saya akan bicara tentang fisiologis lansia. Fisiologis adalah bahasa medis fungsi, ya, nama lain dari fungsi. Secara fisiologis atau alami atau fungsinya, seorang lansia pasti mengalami penurunan fungsi organ. Setuju nggak? Kalau nggak setuju saya nggak lanjutkan. Jadi secara alami natural, ya, fungsi organ manusia akan mengalami penurunan dengan pertambahan umur. Itu pasti, tidak bisa ditolak, ya. Sehingga mengapa lansia itu rentan mengalami masalah kesehatan, baik karena penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Ya, apalagi saat-saat pandemi sejak tahun 2020 kita dihantam dengan kondisi penyakit menular yang sangat dahsyat, yaitu COVID-19, ya. Itu penyakit menular yang sangat tidak menguntungkan seorang lansia sehat maupun seorang lansia dengan komorbid, ya. Apalagi dengan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu apa? Apa saja yang dimaksud dengan penyakit tidak menular? Ada yang tahu? Hipertensi, darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Ada juga jantung koroner, stroke, cancer, ya, dan lain-lain. Penyakit tidak menular atau kalau istilah medisnya adalah penyakit degeneratif. Kalau untuk kita saat ini, kalau untuk mereka yang mempunyai penyakit tidak menular pada seseorang disebut dengan faktor komorbid, ya. Tetapi perlu diingat, penurunan fisiologis ini ternyata bisa diperlambat dengan pola hidup yang tepat. Ini menjadi pilihan kita. Kita mau cepat sakit atau kita mau lambat sakit, ya, itu semuanya bisa diperlambat. Memang tidak bisa diubah, faktor-faktor yang tidak bisa diubah itu tidak bisa diperlambat, tapi faktor yang bisa diubah itu bisa, kerusakannya bisa diperlambat, ya, dengan pola hidup yang tepat. Oke, ya, ini akan saya sampaikan. Sebenarnya ada kiat agar lansia tetap sehat dan bugar dengan cerdik. Ya, dengan apa? Bapak Ibu, Oma, Opa? Cerdik. Cerdik itu ada kepanjangannya. Ya. C-nya apa C-nya? Yang keras. Wah, berarti penglihatannya masih jos nih, masih oke. Yang E? Enyahkan asap rokok. Yang R? Rajin aktivitas fisik. Yang D, diet seimbang. I, istirahat cukup. Dan K, kelola stres. Ini kira-kira masuk ya? Ya, masuk ya. Nah, kita akan kupas sebenarnya cerdik itu kayak apa, seperti apa. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari C. C adalah cek kesehatan secara berkala. Oh ya, sebelum kita membahas, ingin saya sampaikan bahwa kesehatan itu dimulai dari kita masing-masing. Setuju? Nah, kalau kita
nggak mau sehat bisa dipaksa orang? Tidak, ya. Semuanya bermula dari kita. Oke, kita cek kesehatan secara berkala. Rutin, kita harapkan rutin periksa kesehatan baik secara mandiri atau ke fasilitas kesehatan. Mandiri artinya bisa dilakukan sendiri di dalam rumah oleh kita masing-masing atau ke fasilitas kesehatan kalau memang itu memungkinkan. Dianjurkan setiap bulan bila memang mempunyai masalah. Seperti masalah apa saja ya, mau tensi, mau cek gula darah, cek kolesterol ya. Kalau yang sudah mempunyai masalah sangat dianjurkan setiap bulan. Ini minimal. Minimal paling sedikit 1 bulan sekali untuk yang mempunyai masalah kesehatan. Tetapi kalau kita ternyata kondisinya baik-baik saja, tensi baik, cek laboratorium bagus, tidak ada masalah yang berarti, boleh minimal 3 bulan sekali. Ya, kalau ada yang cek tensi ternyata oh tensi saya kok bagus ya, ya sudah per 3 bulan aja, gitu. Ini tolong diperhatikan. Jadi saya harapkan bahwa setiap kita bisa bijaksana untuk melakukan cek kesehatan. Malah lebih bagus sekali kalau setiap bulan sekali kita memeriksakan kesehatan kita. Ya, yang perlu diperiksa untuk cek kesehatan secara berkala apa? Berat badan. Nah, sering cek berat badannya enggak? Bapak Ibu, Oma Opa? Benar? Siap, terima kasih yang sudah memeriksakan berat badannya. Berat badan ini untuk mengukur indeks massa tubuh, ya. Kita sebut dengan IMT. Berat badan itu untuk mengukur indeks massa tubuh. Ini menunjukkan apakah kita kurus, kita normal, kita gemuk atau obesitas, ya. Karena masing-masing mempunyai arti, ya. Siap, lanjut. Nah, ini sebagai pengetahuan. Kalau mau dicatat boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. IMT, indeks massa tubuh. Cara menghitungnya bagaimana? Berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter. Contoh, misalnya berat badannya 50 kilo, tinggi badannya 100 meter. 100 meter. Salah ya, 100 cm. Jadi, IMT-nya bagaimana ngitungnya? 50 dibagi 1 kali 1. Nah, jadi hasilnya nanti akan ketemu ini. Ya. Hasilnya ketemu ini. Kalau mau dicek boleh nanti catat di rumah, kita ada di kelompok mana. Kalau nilai IMT-nya ternyata 18,4 ke bawah, berat badannya kurang, kurus, atau mungkin cenderung kurang gizi kali ya, gitu. Loh ada loh, lansia yang kurang gizi ada. Ya, makanya nanti kita akan cerita ke diet seimbang. Bagaimana sebenarnya diet yang baik ya. Kita boleh langsing tapi bukan kurus. Ini harus dilihat, nah dihitung. Lalu berat badan ideal 18,5 sampai 24,9. Saya kondisi seperti ini, kalau saya hitung saya di angka 22 atau 23. Nah, saya tidak kurang gizi ya. Nah, kalau yang berapa yang berat badannya lebih? 25 sampai 29,9. Gemuk 30 sampai 39,9, sangat gemuk atau obesitas 40 ke atas. Kalau ilustrasi saya tadi 50 kilo dengan tinggi badan 100 cm berarti dia obesitas. Ya. Mangga kalau memang nanti mau dihitung ya, kita ada di kriteria yang mana? Lanjutkan. Oke. Yang kedua adalah lingkar perut. Lingkar perut. Lingkar perut bukan lingkar pinggang. Ya. Laki-laki kurang dari 90 cm, wanita kurang dari 80 cm. Nah, sudah pada tahu belum lingkar perutnya berapa? Pada belum tahu ya. Oke. Cara menghitungnya di mana sih? Pertengahan dari rusuk paling bawah, boleh diraba, mana rusuk paling bawah.
ya, teraba tulang keras yang terakhir, dan tulang pinggang atas. Nih, sini rusuk ke tulang pinggang, tengah-tengahnya, disitulah kita melingkarkan tali untuk mengukur. Kalau untuk mereka yang tidak terlalu gemuk ya, itu perkiraan ada di atas pusar, lingkar perutnya. Nah, gimana kalau yang gemuk? Gemuk banget ya, sampai nggak teraba ini tulang rusuk yang paling bawah yang mana tah? Kalau yang gemuk sekali, lingkar perutnya di puncak terbuncit dari perutnya. Nah, di situ diukur. Bukan di bawahnya, bukan di atasnya. Tapi puncak paling tinggi dari buncit perutnya. Itu kita ukur. Ya. Ini juga punya makna. Maaf. Kembali lagi. Lingkar perut ini punya makna. Apa? Dia nanti akan menunjukkan apakah seseorang itu bisa mengalami obesitas sentral. Ya. Seseorang yang gemuk, perutnya buncit, kolesterol mungkin normal, tapi hati-hati. Obesitas sentral di dalam rongga perutnya itu banyak sekali dan bisa menimbulkan satu masalah. Ya. Jadi tadi kita sudah bisa mengukur IMT berat badan, sekarang kita ke lingkar perut. Nanti di rumah tolong dicek ya, mana yang lingkar perutnya melebihi dari ketentuan ini. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah tekanan darah dan laboratorium. Tekanan darah usia remaja sampai lansia itu normalnya kurang dan sama dengan 130/90. Banyak orang yang menawar, saya sudah 70 tahun, tensi saya 160/90, berarti normal. Tidak. Ya, secara kriteria WHO maupun kriteria Asosiasi Jantung Dunia, kita pakai pegangan ini. Tetapi ini akan tidak berlaku bagi mereka yang hipertensi. Jadi kalau seseorang dengan hipertensi, kita tidak akan memaksakan di angka ini. Ya, angka terendah untuk mereka yang hipertensi adalah 140/90. Ya, seperti itu. Jadi diharapkan sebenarnya untuk cek kesehatan ini tidak dimulai dari lansia, tapi dari usia produktif, usia 15 tahun. Cek tensi ini harus, supaya kita mengetahui apakah kita akan punya resiko ke depannya mengalami penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular. Ya, coba nanti cek tensi, kalau memang Oma, opa, bapak, ibu mau cek tensi di gereja, kita ada petugas P3K yang standby setiap Sabtu jam 17, Minggu jam 8.30, jam 11, lalu jam 17 sore. Mangga mampir ke ruang P3K untuk cek tensi. Ya, lanjut. Yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Masih ada yang merokok di sini? Masih? Betul ya? Oke, kita pelajari kenapa sih rokok ini selalu dibawa-bawa gitu ya. Enyahkan asap rokok. Rokok menjadi penyebab utama terjadinya kanker paru. Ya. Teman saya, diklat kepemimpinan, usia meninggal itu tahun 2020. Beliau perokok berat, sehari bisa 5 bungkus dihabiskan. Usia 50 tahun ketika itu ya. Ya, usia 50 tahun. Jadi saya bilang kayak gerbong kereta. Ya, asapnya nggak berhenti-berhenti. Beliau meninggal dengan kanker paru. Ya. Lalu ada juga seorang ibu, saya pernah ketemu di rumah sakit, beliau berobat, ternyata kena kanker paru. Mungkin beliau adalah seorang perokok pasif. Coba diperhatikan di sini. Perokok pasif mengalami masalah kesehatan 3 kali lebih berat dibandingkan perokok aktif. Lebih baik ya kalau suaminya perokok ya sebaiknya si ibunya juga merokok gitu. Daripada dia hanya
terima asapnya dan terima masalah kesehatan, betul nggak? Saling memberikan asap. Betul ya? Makanya sangat-sangat bijak ketika ada yang merokok, kita lebih baik menyingkir. Gitu. Kalau ada yang merokok di dalam rumah kita, boleh kita sampaikan, mohon maaf bisa merokok di luar rumah. Karena sesuai dengan Perda KTR, Kota Bogor mempunyai Perda KTR, Perda Kawasan Tanpa Rokok. Perda itu mangga dibuka ya, Perda nomor 12 tahun 2018 kalau nggak salah. Ketik aja di Google Perda KTR Kota Bogor, nanti akan muncul. Di sana sebenarnya ada sanksi juga yang mengikat bagi mereka yang merokok. Ada 7 kawasan yang dilindungi betul-betul tidak boleh ada asap rokok. Ya, di dalam rumah, di sekolah, di perkantoran, tempat ibadah. Ada 7 sebenarnya. Ya, saya lupa yang 3. Jadi ini, Bapak Ibu, Oma Opa, dalam rokok itu ada lebih dari 7.000 jenis racun. Ya. Ada lebih dari 7.000 jenis racun. Rokok itu murah atau mahal sekarang ya? Mahal ya. Saya biasanya kalau periksa pasien ada yang merokok, saya ilustrasikan. Merokok dinyalakan rokoknya bisa menerima, bisa. Tapi kalau saya kasih uang 50.000, tolong dibakar, terima enggak? Enggak. Tidak terima, betul enggak? Kalau rokok dibakar, nah dia merasa happy. Rokok kan dibeli dengan uang. Kalau uang dia dibakar gitu ya, kira-kira dia terima enggak? Tidak. Biasanya saya berikan ilustrasi itu supaya mereka juga sadar bahwa rokok yang dibakar ini sebenarnya tidak ada manfaat untuk kesehatan sama sekali. Ya, itu. Baik, lanjut. Yang R apa ini yang R? Rutin aktivitas fisik. Ya. Diharapkan melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Puji Tuhan. Hampir semuanya menjawab sudah. Sebenarnya aktivitas fisik, nanti kita akan bicara lebih detail ya. Yang disarankan adalah latihan yang aerobik dan anaerobik. Yang mana sih aerobik? Yang mana sih yang anaerobik? Ya, kita jelaskan nih. Jenis aerobik seperti jalan cepat, bersepeda atau berenang, lari santai atau jogging, hingga lari dalam intensitas sedang. Yang masih bisa mengerjakan silakan dikerjakan. Kalau yang tidak bisa ya sudah. Jalan cepat, ya. Dilakukan dengan gerakan berulang-ulang, intensitasnya ringan dan waktu melakukannya panjang atau berkelanjutan. Yang itu saya tadi sampaikan 30 menit. Itu olahraganya. Yang berikutnya, yang jenis anaerobik. Yang mana itu? Lanjut. Nah, jenis anaerobik. Ini jenis latihannya berintensitas tinggi di mana mengerahkan segala tenaga yang ada seoptimal mungkin dalam waktu singkat. Contohnya, angkat beban, push up, pull up, lompat tali, lari sprint. Masih bisa enggak ya? Jadi perlu diingat kalau nanti akan saya jelaskan manfaat yang untuk aerobik itu yang mana, yang anaerobik itu untuk yang mana. Ya, ini saya kasih gambar. Masih semangat loh latihan angkat beban. Sebenarnya angkat beban itu bisa kita lakukan di rumah dengan cara sederhana. Nggak usah ke tempat fitness, riweuh banyak orang. Pakai apa kira-kira angkat beban di rumah? Macam-macam lah, pakai botol aqua. Jangan yang gede-gede dulu ya. Yang kecil aja yang 300 mili. Itu bisa diangkat-angkat. Jangan tangan saja, kaki juga. Caranya gimana? Ya diberikan beban di kaki sambil duduk, nonton TV diangkat bergantian kanan kiri atau berbarengan. Ya. Jadi nggak perlu yang heboh-heboh. Tapi kalau usia masih 40 tahun, nah mangga lakukan push up. Push up itu bisa dilakukan dengan dinding
memakai dinding. Ya, push up itu bertahap. Kalau memang kita mau bisa bertahap di dinding. Ya, push up di dinding. Kalau udah kuat, push up-nya memakai meja atau sofa. Kalau sudah kuat, push up-nya di lantai. Di lantai pun bertahap. Nggak harus langsung kakinya lurus begitu, tapi apa? Ditekuk memakai lutut. Nah, itu kan bebannya belum berat. Itu bisa. Ya. Ini akan saya sampaikan karena ternyata anggapannya bahwa lansia itu cukup yang aerobik aja, yang tadi saya sampaikan. Yang anaerobik enggak, tapi ternyata ini sekarang lagi banyak dibicarakan. Oke, lanjut. Ya, manfaat latihan fisik aerobik. Manfaatnya apa? Meningkatkan kesehatan tubuh, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan menurunkan kadar gula darah. Aerobik ini bisa ikut senam. Senam itu macam-macam. Senam tera. Pernah tahu senam tera? Ya. Ada juga senam jantung sehat, ya. Mangga, semua senam boleh dilakukan karena dia ringan sifatnya dan intensitasnya panjang. Kalau yang anaerobik, meningkatkan kebugaran tubuh, tidak mudah lelah, dan meningkatkan daya tahan. Oke, lanjut. Nah, ini lebih detailnya. Bapak Ibu, Oma Opa, sebenarnya untuk anaerobik itu ini meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang dan menjaga massa otot. Diperkirakan setiap penambahan umur kita akan kehilangan 10% massa otot kita. Jadi tidak aneh ketika lansia untuk jalan mudah capek. Ya, mereka yang jalan tangga sekian aja udah capek, ya. Ada yang mudah patah tulang, ya karena ini tidak melakukan latihan anaerobik. Anaerobik sangat bagus untuk menjaga massa otot. Tahu Adere? Badannya masih keker. Usianya berapa? 50, di atas 55. Tapi beliau masih bisa mempertahankan massa ototnya dengan baik. Karena dilakukan setiap hari. Itu pasti kalau diukur, kepadatan tulangnya pasti akan bagus. Seperti itu ya. Ini menurunkan resiko osteoporosis. Ini sebenarnya yang sangat ditakutkan oleh mereka yang lansia. Kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Lalu manfaat latihan aerobik. Ya tadi yang seperti saya sampaikan, meningkatkan sistem imun, menurunkan berat badan, kolesterol darah, tekanan darah tinggi, dan kadar gula. Ini betul sekali. Di puskesmas itu ada senam prolanis. Ketika kita sebelum masa pandemi, rutin setiap minggu diundang senam di puskesmas. Dan sebulan sekali dicek tensi dan gula darahnya. Ternyata mereka yang aktif senam itu mengalami penurunan kelainan dari masalah kesehatannya. Gitu ya. Jadi anaerobik itu nggak perlu yang susah-susah seperti yang saya sampaikan. Latihanlah dengan beban. Ya, misalnya tasnya diisi agak berat, naik turunin itu juga bisa. Ya, lanjut. Diet seimbang. Ya, jadi kita harapkan bukan lansia makin bertambah umur, makin kurus atau makin gemuk, itu tidak boleh. Bagaimana kita mempertahankan berat badan ideal sesuai yang tadi saya ajarkan dengan IMT, ya. Isi piringku, ini adalah program baru dari Kemenkes. Isi piringku itu apa? Ya seperti ini isi piringku itu. Piring, satu piring dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian adalah karbohidrat. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa gandum, bisa tepung, bisa umbi-umbian, ya. Itu sepertiganya karbohidrat. Lalu sepertiganya lagi apa? Lauk dan buah. Jadi jangan salah nanti dalam porsi makanan, ya. Dan sepertiganya lagi adalah sayuran. Ya. Kita lihat orang itu nasinya banyak, tapi sayurnya cuma 3 lembar. Ya. Ikannya banyak. Porsi sayuran tidak terpenuhi. Jadi kalau kita ingin sehat,
Kalau ada orang sukanya makan nasi 2 piring, sayurnya juga kudu 2 piring. 1 piringnya lagi isinya lauk dan buah. Bisa diterima? Bisa ya. Jadi kalau memang kita yang hadir di sini, wah saya sekarang udah nggak berani makan daging, makan ikan, makan ayam. Ingat, protein hewani masih dibutuhkan oleh sel otak. Mau cepat pikun? Kalau nggak mau cepat pikun, tetap harus konsumsi protein hewani. Minimal telur. Ya, nggak harus ayam, nggak harus daging. Tapi sesekali diselingin dengan daging dan ayam. Vegetarian bagus vegetarian. Tetapi mereka juga harus ada protein yang cukup tinggi. Pengganti protein hewani adalah protein nabati. Tapi itu pun tidak bisa menutupi kebutuhan protein hewani. Ya. Lauk dan buah 1/3 piring. Jadi kalau ada yang suka makan mie goreng ya. Mie goreng itu sayurannya berapa lembar? Saya bilang sayurannya berapa lembar gitu ya. Oke, ya. Coba ini nanti pulang diperhatikan kalau nanti kita akan makan, buka porsinya masing-masing. Memenuhi persyaratan ini atau tidak. Dijamin ini tidak akan menggemukkan. Ya, porsi ini tidak akan menggemukkan. Kalau ini menggemukkan, wah Kemenkes sudah diprotes sana sini. Ya. Kecuali ya makannya nasi 1 piring. Tapi meskipun nasi 1 piring, sayur 1 piring, lauk dan buah 1 piring, saya menjamin tidak akan gemuk. Bapak Ibu, Oma Opa tahu manfaat sayur? Apa manfaat sayur? Sumber mineral, ya, sumber mineral. Kalau vitamin di buah-buahan. Selain itu sebenarnya begini. Informasi saja bahwa usus itu punya banyak lubang, pori-pori di usus tuh, usus ya. Ketika kita makan makanan yang bersifat simplek, ya, entah itu karbohidrat atau minuman yang bersifat simplek tanpa serat, itu langsung diserap oleh pori-pori. Nah, ketika diserap itu sifatnya belum diubah menjadi energi atau murni kalori. Nah, ini mengapa orang yang jarang makan sayur akan mudah gemuk. Tetapi ingat, ketika kita makan sayur, sayur itu akan menutupi pori-pori usus. Sehingga karbohidrat yang ada di saluran cerna sebelum dirubah menjadi tenaga itu lambat diserap oleh tubuh. Akhirnya karena proses ditutupin oleh sayur, pori-pori ini, kalori yang belum diubah menjadi tenaga itu akan lambat diserap. Nah, kita kan kerja kemana? Ke situ. Nah, itu akan dirubah oleh metabolisme tubuh menjadi energi sebelum disimpan menjadi lemak. Gitu prosesnya. Jadi mengapa makan sayur itu sangat penting. Gitu, ya. Lanjut. Ya. Yang berikutnya adalah istirahat cukup. Ini ada kelompok umur dan kebutuhan tidur. Kita di atas 40 tahun, kebutuhan tidurnya adalah 7 jam sampai 6 jam. Ya. Banyak fenomena lansia mengalami insomnia atau sulit tidur. Nggak bisa saya tidur harus langsung 6 jam, ya nggak apa-apa. Asal bisa diganti ke waktu yang lain. Mungkin pagi istirahat, mungkin siang istirahat, malam istirahat. Asal total dari 24 jam dia ada waktu tidur 7 sampai 6 jam. Ya, jadi tolong diperhatikan tidur kita setiap hari seperti apa. Itu ya. Waktunya 8 menit lagi, Dok. 4 menit. 8 menit, siap. Nah, istirahat cukup. Manfaat tidur itu apa sih? Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, suasana hati, daya ingat, kekebalan tubuh, kadar gula darah, berat badan tetap ideal dan kesehatan jantung. Setuju nggak? Ya. Karena saya pernah mengalami sulit tidur, jadi saya kayak orang ngefly, nggak bisa mikir. Iya, saya periksa pasien sambil ngantuk. Tadi itu pasien ngomong apa ya? Keluhannya apa ya? Ya. Jadi manfaat tidur itu sangat
berpengaruh pada hal-hal ini. Ya. Yang paling penting adalah sistem kekebalan tubuh. Kalau kita begadang berhari-hari, pasti akan mudah mengalami sakit. Ya. Lanjut. Ya, yang terakhir adalah kelola stres. K yang terakhir. Hal apa saja yang bisa memicu stres? Tension, keadaan, di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental ya di pekerjaan misalnya. Frustasi, punya cita-cita, punya harapan tidak tercapai. Ya, konflik dengan siapa aja nggak akur, semuanya dianggap musuh gitu ya. Lalu apa ini? Krisis ya. Kejadian mendadak, misalnya bencana alam dan lain-lain, seperti kita alami 2 hari yang lalu berturut-turut ya. Nah ini hal-hal yang menyebabkan stres. Tapi saya yakin semua manusia pasti akan mengalami stres dengan porsinya masing-masing. Tidak bisa kita tanpa stres, betul? Yang tidak pernah stres adalah Tuhan Yesus. Nah, karena beliau tidak pernah marah, penuh cinta dan penuh belas kasih. Oke, lanjut. Saat sedang stres kita bisa mengalami perasaan seperti cemas, khawatir, sedih berlebihan, mudah tersinggung, cepat marah, sulit konsentrasi, pokoknya bete banget deh gitu ya. Senggol bacok, istilahnya orang kalau kita lagi stres, ditanyain sedikit jawabannya marah-marah gitu ya. Jika dibiarkan stres dapat menimbulkan keluhan yang lebih berat dan gangguan kesehatan. Bapak Ibu, Oma Opa ingat, sel-sel otak itu adalah banyak sambungan-sambungan. Ya, antara sel otak satu dengan yang lain ada sambungan. Ketika kita mengalami stres, ketika kita mengalami sedih, kecewa, sinaps ya, kita sebut sinap. Sambungan itu kita sebut sinap. Sinap itu akan putus. Nah, bagaimana cara supaya menyambung kembali? Dengan cara bergembira. Dengan cara menerima hidup gitu. Dengan bergembira, dengan mencari solusi, stres, tenang, sabar, itu nanti akan terbentuk kembali sinaps di sel otak. Kalau sinaps ini banyak terputus, apa yang terjadi? Demensia atau pikun. Ya, pikun itu banyak dialami oleh orang yang suka marah-marah, tidak bisa menerima hidupnya, itu cepat pikun. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana mengatasi rasa tidak nyaman karena stres? Jaga kesehatan dengan olahraga. Jadi kalau lagi kesel, lagi ada masalah, mending keluar rumah jalan-jalan sebentar. Siapa tahu ketemu tetangga saling sapa ya, melihat yang hijau-hijau gitu. Ya, melakukan kegiatan sesuai dengan minat. Mungkin nulis-nulis, bikin puisi kali ya, bikin lagu gitu. Meskipun lagu sedih nggak apa-apa, tapi kan itu lagu, jadi happy. Berpikir hal yang baik menyenangkan, udah diem aja meditasi, dengerin lagu rohani sambil berdoa gitu ya. Tenangkan pikiran dan kembangkan hobi, ya sudahlah saya tanam-tanam aja, lihat tanaman anggrek saya, siapa tahu berbunga gitu ya. Bicarakan, bisa dengan curhat, dengan orang yang tepat pastinya. Dan meningkatkan ibadah yang seperti saya sampaikan, ke gereja aja deh daripada bete marah-marah, ke gereja mendengarkan firman gitu kan, siapa tahu bisa menghilangkan stres. Lanjut. Nah, cara-cara mengatasi stres yang harus dihindari, jangan malah ngemil. Ada tuh orang stres malah makan, ngemil, ya. Minum kopi, minum soda, ini nggak diharapkan. Terus ya ini, jadinya akhirnya makannya sehari bisa 4 kali, 5 kali ya. Amit-amit jangan langsung ke alkohol, narkoba ya. Ini hanya kamuflase ya. Terus malah mengurung diri, nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Ya, marahnya dipendam sendiri. Ini juga tidak disarankan. Lalu apa? Nonton TV aja, nonton TV seharian, akhirnya tidak tidur. 6 jam yang tadi tidak tercapai, ya. Berikutnya, stres yang terlalu lama didiamkan akan mengganggu psikis atau kesehatan mental manusia. Ya, gangguan kesehatan mental ini akan menimbulkan kondisi yang disebut demensia atau pikun. Pikun. Di dunia angka kejadiannya naik menjadi 40% di tahun 2030. Bayangkan kalau semua lansia pikun gimana tuh? Nggak mau lah ya.
Karena tahun 2030 atau Indonesia sebenarnya di tahun 2030 akan ada bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Angka usia harapan hidup yang memanjang. Ya, akan memberikan dampak tersendiri kalau banyak lansianya dengan permasalahan kesehatan. Begitu. Lanjut. Nah, bonus demografi yang seperti saya sampaikan, proyeksi penduduk lansia tahun 2010 sampai 2035. Ini karena angka usia harapan hidup. Kalau dulu di kitab suci umurnya sampai beratus-ratus tahun ya. Tapi sempat kita di tahun 1990-an usia harapan hidup itu rendah di angka 50 tahun sampai 60 tahun. Tapi sekarang sudah meningkat ke 70 tahun. Ya. Dikhawatirkan di tahun 2035 akan ada bonus demografi yang seperti saya sampaikan tadi. Usia lansia atau mereka yang berusia lansia bertambah banyak. Indonesia pernah mengalami baby boom, ya, itu sekitar tahun 70-an. Makanya Pak Harto ketika itu langsung menggalakkan KB. Kalau ini lansia nggak bisa di KB ya, ya sudah tetap lansia, makin banyak. Gitu. Lanjut. Ya. Jangan maklum dengan pikun. Bagaimana supaya kita mencegah pikun? Stimulasi otak dengan bermain game, membaca, bernyanyi, atau bermain alat musik. Bersyukurlah kita sebagai umat Katolik karena kita selalu banyak doa devosi. Ya, masih banyak yang hafal dengan Salam Maria. Doa Salam Maria, doa Bapa Kami dilafalkan setiap hari dan itu menstimulasi otak. Kalau bisa daripada bengong nonton TV mending berdoa. Rosario mau 1000 kali boleh. Ya, ini menstimulasi otak. Membaca kitab suci, jangan asal membaca tapi diresapi kata demi kata supaya kita tidak lupa dengan kata. Orang pikun itu kadang-kadang lupa apa definisi makan, apa definisi tidur, apa definisi anak. Ya, itu orang dengan demensi atau pikun. Bersosialisasi, lalu ya seperti hari ini bersosialisasi, ketemu teman lama. Saya bersyukur lansia dikumpulkan hari ini dengan masa pandemi sudah menurun, luar biasa SKK, cepat tanggap ya. Lalu aktivitas fisik, nah kembali lagi aktivitas fisik disentuh. Konsumsi makanan yang seimbang, yang seperti saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita Alzheimer. Alzheimer itu demensia yang tingkat berat dan ini sangat sulit. Dia kadang-kadang malah lupa rumahnya, malah lupa cara makan. Cara makan, menelan makanan aja bisa lupa. Menelan minum aja juga bisa lupa. Akhirnya, jadi banyak pasien-pasien Alzheimer yang meninggal karena faktor itu. Dia juga lupa cara makan, cara menelan, cara minum. Nah, ya, jadi jangan maklum dengan pikun. Jadi kalau ada yang hadir di sini sering marah-marah, jangan dilanjutkan marah-marahnya, karena komplikasi atau resiko terjadinya pikun itu sangat besar. Kalau marah-marah, saya kok gampang emosi ya. Coba cari solusi, jalan-jalan, cari teman yang bisa diajak curhat, atau berdoa, ya nyanyi-nyanyi gitu, untuk lepaskan. Lanjut. Ya, ini 10 gejala Alzheimer, tulisannya terlalu kecil ya. Saya sebutkan aja, gangguan daya ingat, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan familiar, disorientasi, jadi dia nggak tahu dia ada di mana, ini pagi, siang atau malam, kesulitan memahami visuospasial, gangguan berkomunikasi, menaruh barang tidak pada tempatnya, salah membuat keputusan, menarik diri dari pergaulan, perubahan perilaku dan kepribadian. Saya mau tanya Bapak Ibu dan Oma Opa, masih ingat gak ketika tadi bangun tidur sampai sekarang ngapain aja? Masih. Bangun jam berapa, lalu berdoa sampai jam berapa, sudah makan apa, sudah minum berapa gelas, melakukan apa, masih ingat? Mantap, luar biasa. Itu yang diharapkan. Itu sebenarnya stimulasi otak yang paling sederhana. Ya, tolong ketika siang merenung, saya tadi pagi bangun jam berapa?
Mengapa ini saya tekankan? Ini juga untuk membuat kita mudah mencari barang yang ketinggalan. Saya kalau meninggalkan kacamata, kemana saya selalu diem dulu. Tadi saya ke sini, ke situ, ke situ. Nah, saya datang itu tempat-tempat yang tadi. Nah, pasti ketemu. Ya, itu cara mudah untuk merecall ingatan kita. Ya, menaruh kacamata, menaruh kunci. Ya. Akhirnya marah-marah ke orang lain. Kuncinya hilang, kemana ini? Padahal salah sendiri gitu kan. Ya, lanjut. Nah, tips lansia sehat dan bugar di rumah. Sebentar lagi, hindari terpeleset atau terjatuh. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, bijak memakai sandal sepatu yang anti slip. Terutama kasus jatuh untuk usia lansia di kamar mandi. Kamar mandinya licin. Ya, silahkan boleh memakai sandal yang anti slip, yang tidak mudah bergeser karena air. Coba dicarikan. Ya. Tulang lansia kalau kita belum pernah melakukan kegiatan anaerobik pasti banyak kropos di usia-usia di atas 60. Membawa HP saat ke kamar mandi. Setuju nggak? Nggak pernah ya. Tapi setuju nggak membawa HP ke kamar mandi? Nggak setuju. Bapak Ibu tolong, ketika kita seumpama seseorang itu jatuh di kamar mandi, terus rumahnya besar, anaknya kemana, kita mau teriak-teriak. Apalagi kalau nggak bisa bangun, kita mau teriak-teriak, nggak mungkin. Ya, kita harus membawa HP. Silahkan dikalungkan aja HP-nya. Ya. Dikalungkan aja HP-nya, bawa ke kamar mandi. Kecuali kalau mandi ya ditaruh aja. Kalau memang mandi, ini terutama untuk waktu-waktu yang tidak ada orang di sekitar kita. Misalnya malam bangun tidur, bangun malam untuk kencing, ya buang air kecil, mau minum, itu kan orang pada tidur semua. Bawa aja HP. Tapi kalau sudah pagi banyak orang mondar-mandir yang perlu bawa HP, ya. Bijak dengan anggota tubuh yang sakit, artinya kalau lututnya sakit jangan dipaksa untuk jalan terlalu lama, ya. Jangan ditekuk juga lututnya, karena lutut kalau sudah sakit disayang-sayang, jangan dipaksa, jangan makin menderita, jangan ditekuk. Jadi kalau memang misalnya berdoa, ada pertemuan rosario, harus duduk di lantai, ya udah selonjorkan aja. Jangan dipaksa ditekuk. Ya, jadi bijak dengan anggota tubuh yang sakit mangga. Lalu tipsnya kalau banyak yang mengalami gangguan lutut, naik tangga dengan lutut yang sehat. Misalnya lutut yang sakit sebelah kanan. Kalau naik tangga dengan lutut yang sehat. Satu. Kalau turun dengan lutut yang sakit. Mengapa? Itu akan meringankan beban pada lutut yang sakit. Jelas ya? Oke, sepertinya ini slide saya yang terakhir. Dari saya cukup itu, terima kasih. Semoga kita semua menjadi lansia yang sehat seperti yang di slide saya. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dari yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Lili sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat. Sesuai dengan aturan protokol kita tadi bahwa pertanyaan Bapak Ibu, Oma Opa simpan dulu. Jadi kita istirahat 5 menit. Setelah itu akan Bapak Utomo menceritakan pengalamannya. 10 menit. Dan nanti juga saya beritahu juga 10 menit Pak Utomo. Gitu. Jadi itu enggak apa-apa. Karena nanti kalau misalnya ada kurang bisa ditambah pada tanya jawab. Jadi itu supaya semua Bapak dan Ibu, Oma Opa kebagian untuk menyampaikan unek-uneknya. Jangan nanti pulang ke rumah tidak bisa tidur lagi. Wah, saya tadi tidak bertanya sama Dr. Lili. Itu jangan. Kita happy-happy saja. Kalaupun sekarang tidak terjawab semua, besok bisa tanya. Bisa ketemu? Bisa. Itulah kita Katolik. Oke, Bapak Ibu, kita teruskan 10 menit untuk menyampaikan pengalaman dari Pak Utomo. Setelah itu baru kita tanya jawab 45 menit.
Dan nanti bahan-bahannya bagi bapak dan ibu yang memerlukan bisa meminta kepada panitia Ibu Ning. Jadi Ibu Ning yang akan menyiapkan bahan-bahan kalau bapak ibu memerlukan. Silakan Pak Utomo. Berapa? 10 menit. 10 menit berarti saya lari dong. Lansia lari. Ibu-ibu, selamat. Bapak, Ibu, Opa, Oma ya. Shalom. Ya. Saya akan cerita mengenai siapa sebetulnya sesungguhnya saya. Karena Dekat supaya suaranya dekat. oh. Ya. Bahwa saya adalah pendosa. Saya pendosa, tapi saya berterima kasih karena saya ditolong sama banyak orang untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Ya, jadi apa ya? Menjalani masa lansia agar tetap sehat bugar. Saya sehat bugar enggak? Sehat ya? Ya, oke. Silakan. Ya, jadi saya terus terang membuat statement bahwa saya sehat walafiat karena senantiasa mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dengan sukacita dan gembira. Ini satu. Ya. Yang kedua, saya senantiasa konsumsi makanan dan minuman yang sehat setiap hari. Nah, yang terakhir, 6 bulan terakhir itu saya jalan-jalan ke Mall Ion ya, Ion. Di sana ada perwakilan dari Kalbe Pharma, namanya Kalbe Care. Nah, itu menawarkan Intrastrol Platinum. Betul. Saya setelah konsumsi itu, saya makin sehat, makin walafiat, dan makin tahan banting. Ya. Oke, lanjutnya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus bicara soal makanan di sini, ya. Tapi bukan makanan jasmania, tapi makanan rohania. Terus Santo Agustinus mengatakan apa? Sama seperti tubuh tidak dapat hidup tanpa makanan, demikian juga jiwa kita tidak dapat hidup secara rohani tanpa doa. Jadi, sama seperti tubuh tidak dapat hidup tanpa makanan, jadi secara jasmani kita harus makan. Makanan seperti apa? Ya yang sehat. Tadi dikatakan dokter Lili, itu kita harus makan yang sehat. Juga jiwa kita tidak dapat hidup secara rohani tanpa doa. Jadi doa itu diperlukan. Doa diperlukan. Jam 12 siang, jam 12 malam, saya mesti bangun. Saya bangun. 12 kurang 5 menit mesti bangun. Padahal anak-anak saya protes. Jangan malam-malam bangun, Pak. Nanti malah sakit. Tidak. Saya kalau jam 12 malam, saya bekerja, tapi bukan dengan otak manusia. Hati saya yang bicara. Jadi saya komunikasi dengan Tuhan dengan hati, bukan dengan otak manusia. Ya, jadi kalau Bapak mau sehat, malam bangun berdoa. Malam kenapa? Karena hening, karena sepi. Saya bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, oke. Terus, nah ini yang kuning itu bisa diputar enggak?
Oh, 70. Sehat terus Pak. Bapak, bersyukur dan berbagi. Ibu Susan Sri Rahayu. Dengan Bapak, nggak pernah marah orang. Ini baru sekarang. Ini siapa ya kira-kira? Wali kota. Saya tidak tahu. Tahu-tahu saya sudah sampai di depannya dan saya terus ditanya. Waktu itu persis apa ya? Pandemi di lupa. Puri Begawan ya, Puri Begawan. Di situ saya duduk, ternyata Bapak dipanggil sama wali kota. Ternyata dikibulin, saya nurut aja dan wali kota melihat saya, Bapak, saya mau tanya, Bapak umurnya berapa? Terus rahasianya apa? Terus Bapak pernah marah? Ya kalau dengan Bapak saya nggak pernah marah, saya baru ketemu kan. Terus saya lanjutkan lewat saja, gambar lewat saja. Nah ini menarik ini. Ya, pegel dong, Gul. Enak. Bedanya Mbak Nur. Lumayan loh, Pak. Ini saya bersepeda dengan Ibu Rini di Kebun Raya Bogor. Coba Bu Rini yang mana berdiri sebentar. Turunnya gemeter. Ibu Rini ini membantu saya untuk meneruskan renungan-renungan kepada Anda semua. Kira-kira jam 4 pagi renungan sudah sampai ke sana. Betul ya? Jam 4 pagi sudah. Terus lewat saja. Nah, kesaksian saya pada hari ini meliputi suasana prihatin seorang ibu. Kekuatan ilahi seorang klerus, dalam hal ini Monsinyur, menjadi sarana pertobatan. Yang ketiga, keberanian dan dasar kebenaran dalam melayani umat non-Katolik maupun umat Katolik sebagai pengikut Yesus. Terus, saya pernah tinggal berdomisili di 3 keuskupan. Pertama, Keuskupan Semarang. Itu tahun 51 sampai 57. Terus saya pindah ke Jakarta, Keuskupan Jakarta, itu tahun 60 sampai 87. Keuskupan Bogor pindah tahun 87 sampai sekarang. Sekarang itu sampai akhir zaman lah ya. Sekarang. Nah, peristiwa itu banyak banget. Tapi saya terima dengan sukacita, saya terima dengan gembira, bukan susah. Jadi saya tiap hari itu menghadapi persoalan, tapi saya diberi kemampuan untuk mengatasi. Ini tidak mungkin kalau saya tidak mendekatkan diri pada Allah. Ya, kelihatannya nanti raja. Terus di setiap keuskupan agung atau keuskupan, saya dapat membangun relasi dengan para uskup dan umat. Jadi saya selalu dikenal, di mana saja saya dikenal Pak Utomo, ya. Apalagi Romo Haruno kalau dengan saya itu manggil saya itu my student. Kalau saya dengan Romo Haruno, saya bilang my teacher, gitu ya. Ada seorang PCC di sini, Ibu Budi. Mana Ibu Budi ya? Ini menjadi saksi saya. Saya kalau mau konseling selalu ditolak.
Jadi peristiwa itu banyak sekali ya. Tapi saya senang menghadapi itu karena saya tak sadar. Saya sadar bahwa saya mampu mengatasinya. Ya. Coba istri saya yang dulu apa ya, itu sekarang menjadi baik hati, murah hati, menjadi sayang pada saya. Apa itu bukan suatu anugerah? Ya, itu anugerah. Ya, terus. Nah, ini waktu kanak-kanak, saya lahir tahun 1937, di mana Indonesia dijajah Belanda. Ya, jadi saya melihat sendiri betapa susahnya orang Indonesia diperlakukan sebagai ya orang yang tidak terhormat. Terus ada Perang Dunia Kedua tahun 41 sampai 45. Terus ada perang 5 hari dengan Jepang. Terus dilanjutkan dengan perang kemerdekaan sampai tahun 50. Jadi saya korban daripada perang-perang itu, sehingga sekarang saya tidak suka dengan perang. Saya diajak bertengkar, saya nggak mau. Saya pasrahkan Tuhan Yesus saja. Bukan kalah, tapi saya benernya, saya nyari benar. Ya, itu. Ibu saya sedih waktu mendengar berita buruk. Ibu saya menangis karena saya tidak naik kelas. Dari kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP. Sedih sekali ibu saya. Mengapa itu? Karena saya tidak naik kelas itu karena saya suka mandi di sungai. Jadi berangkat ke sekolah, tapi belok kanan jebur sungai. Jadi mandi. Sehingga kalau saya ditanya guru, sampai guru saya jengkel, akhirnya nilai saya itu bagus sekali, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ya, sehingga waktu saya ditanya ibu saya, ya gimana, saya memang nggak suka sekolah. Nah, kamu nanti jadi apa, Mas? Kamu nanti jadi apa? Kamu apa? Jadi pengangguran apa gimana? Nah, di situ ibu saya setuju kamu sekolah di Semarang. Saya diajak bapak saya bersama kakak perempuan 2 ke Semarang, ke Gedangan kalau nggak salah, ketemu Monsinyur Albertus Suryo Romo Sugio Pranoto. Nah, di situ Romo memberi kesempatan pada saya supaya masuk kamar dan ternyata konseling. Kamu itu bagaimana? Kamu kok jahat banget? Tidak nurut orang tua, tidak mau sekolah, suka bolos, melempari genteng gereja. Yang mungkin yang cerita bapak saya, ya. Saya heran bapak saya itu Muslim, tapi dengan beliau, dengan Monsinyur Sugio Pranoto kok begitu akrab dalam bicara bahasa Belanda maupun bahasa Jawa. Nah, Romo Sugio Pranoto akhirnya memberi solusi. Kamu jahat itu kemarin, tapi today, sekarang kamu anak baik. Ya, jadilah anak yang baik dan bijaksana. Terus saya ditepuk pipi saya, semua berubah. Yang tadi nilai berapa? 4, 5, 6 menjadi 8, 9, 10. Jangan bertepuk dulu, belum selesai kan? 2 menit lagi, Pak. Oh, 2 menit? Enggak apa-apa. Nah, ini Romo Sugio Pranoto. Terus, lanjut. Ini Romo tadi, naik. Ya. Ini Bapak Uskup, siapa ini?
Monsinyur Paskalis. Dia memberi pengakuan pada saya, tapi secara pribadi, pelayananmu baik, lanjutkan. Ya. Tapi memberi pengakuan secara publik, artinya di depan umat, bahwa saya bisa melanjutkan karya doa, pengirim doa, dan renungan harian, itu dilanjutkan. Langsung saya waktu itu berdiri, karena diminta beliau berdiri, diperkenalkan pada umat. Misalnya, Pak Ginting berdiri, Bapak berdiri nggak? Iya, betul. Jadi, pengakuan itu saya perlukan. 7 tahun saya menanti pengakuan dari Bapak Uskup Paskalis. Tidak perlu orang mengatakan hebat Pak Utomo, luar biasa, Pak Utomo keren, nggak perlu. Yang penting pengakuan bahwa saya adalah salah seorang pengikut Yesus yang setia. Yesus yang disalib. Jadi saya itu. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu terima tiap pagi itu karena dorongan dari Bapak Uskup juga. Juga Pak Ginting yang memimpin saya sekarang apa itu? Baca kitab suci. Oh, seneng banget saya. Jadi Bapak Ibu kalau mau sehat, baca kitab suci. Dengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan, coba laksanakan sedapat-dapatnya. Jangan dihafalin. Kitab suci jangan dihafalin. Dibaca, direnungkan, diulang-ulang, lama-lama nyantol sendiri. Ya, dengan begitu kita tidak usah kecewa, bahkan bersyukur bahwa kita ini bisa melayani umat, walaupun saya bukan prodiakon lagi. Saya jadi prodiakon 16 tahun. Ya, pernah jadi muridnya Romo Alphonse bersama Ibu Budi, pernah KEP ya, 2004, terus KPKS. Ya, saya mengerjakan biasa. Artinya ya namanya persembahan, mengerjakan soal itu biasa. Tahu-tahu nilai saya bagus semua. Apalagi Romo Haruno. Pak Utomo tak kasih 9 kamu. Terima kasih Romo. Jadi nilai saya ternyata bagus semua. Rata-rata 8 lebih lah. 9. Itu dari mana? Ya karena saya bersyukur, berterima kasih. Jadi saya mencegah jangan sampai saya kecewa. Tapi saya bersyukur. Bersyukur segalanya berubah dengan baik. Kemarin ada program apa itu? Ekologi, pertobatan ekologi. Ya. Nah, itu saya catat bahwa rumah saya itu dulu rumah apa itu? Urukan diuruk gitu ya, karena jurang terus diuruk. Terus kan itu berbongkah-bongkah, tanah itu tidak subur. Tapi setelah Bapak Uskup mencanangkan program ekologi pertobatan, tanah saya menjadi subur. Dan itu menjadi masalah yang menggembirakan buat kami, terutama istri bisa menjadi petani, tukang kebun. Istri saya menjadi berkebun dan buahnya itu berlimpah. Kalau mau lihat silahkan ke rumah. Itu aja Pak Ginting. Oke, terima kasih. Oke, Bapak duduk aja di sini Pak. Terima kasih Bapak Utomo sudah memberikan kesan-kesannya bagaimana merawat badannya untuk tetap sehat, yang pada waktu ini umur beliau ini 85 tahun. Jadi patut kita bersyukur dan juga masih segar bugar walaupun masih pakai tongkat, ya itu untuk jaga-jaga supaya jangan jatuh. Tanpa bertongkat masih bisa jalan. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu,
Opa Oma, kita sudah mengikuti penjelasan kesehatan dari Dr. Lili, pengalaman hidup dari Bapak Utomo. Sekarang kita tanya jawab. Apa misalnya hal-hal yang menurut Bapak Ibu, Opa Oma yang misalnya ingin diketahui atau ingin disarankan. Ini semua untuk kita. Tidak ada yang salah, jadi semua benar karena kita mempunyai pengalaman masing-masing. Kami untuk tanya jawab ini saya juga akan dibantu oleh Pak Gunawan. Kalau nanti ada apa misalnya silakan aja, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Silakan, dan itu barangkali untuk sesi pertama kita minta 3 saja dulu. Satu di sebelah sini Bapak, nanti perkenalkan namanya Pak. Bapak lagi, nanti perkenalkan namanya. Ada sebelah kiri. Sekarang Ibu. Jadi sudah mulai dari Bapak yang baju putih dulu. Tolong perkenalkan namanya Pak. Nanti apa pertanyaan Bapak kepada siapa? Apa ke Dr. Lili atau ke Bapak Utomo? Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Yosef Basuki Hudioro dari lingkungan Matius, wilayah Hati Kudus. Jadi sebetulnya pertanyaan saya itu mengenai sesuatu yang aneh. Mungkin ini berkenaan dengan sudah lansianya saya atau bagaimana ya. Jadi kan saya setiap pagi itu olahraga kecil-kecilan gitu istilahnya, keliling sambil tepuk tangan, tepuk ini loh yang di sini nih Bu. Tapi kok anehnya itu di sini timbul seperti apa itu darahnya, pembuluh darah itu pecah. Nah, Ibu atau itu bagaimana Bu? Jadi saya cuman khawatir saja, tapi tidak sampai keluar. Dan juga gini, kalau saya menenteng bahan yang berat itu kan ada tali, misalnya saya tenteng gini ya Bu ya, itu di sini membekas seperti itu juga, jadi kayak pendarahan tapi di dalam. Nah itu karena apa Bu? Terima kasih pertanyaan saya ini Bu. Terima kasih Pak. Nama lengkap saya Yohanes Amprianto, biasa dipanggil Ampri, dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi, Gunung Batu, wilayah Ciomas 2, Santo Yosef. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tentang usia sel. Ternyata, khususnya untuk Ibu Dokter ya, karena ini kan berkaitan dengan kesehatan, Ibu Dokter Lili. Usia sel kadang-kadang orang itu sudah berusia sekian, tapi usia selnya belum mencapai sekian, atau bahkan ada juga yang melebihi usia yang sebenarnya. Mohon dijelaskan tentang usia sel ini, bagaimana caranya dan segalanya yang berkaitan dengan usia sel. Kemudian yang kedua, karena kalau ada info dari kedokteran bahwa dari bayi atau balita sampai usia lanjut sebaiknya ada refleksi atau pijat. Memang berbeda antara refleksi dengan pijat. Massage itu kan, massage itu lebih seluruh tubuh. Kalau refleksi biasanya tertentu saja, misalnya telapak kaki, telapak tangan, atau bagian-bagian tertentu dari tubuh itu. Nah, untuk lansia apakah ini masih bisa diperkenankan menurut kedokteran? Untuk kesehatan katanya untuk melancarkan darah. Nah itu beberapa pertanyaan, hanya 2, usia sel dan pijat atau refleksi. Kemudian mau tanya juga ini Pak, apakah boleh nanti di-share, dibagikan baik dari Pak Hutomo ataupun dari Ibu Dokter Lili materi yang telah disajikan kepada kami. Terima kasih. Siapa lagi? Langsung Ibu.
Selamat pagi, saya Emilia dari lingkungan Santa Teresa Avila, Gria Bogoraya, wilayah Malaikat Mikael Agung. Saya punya pertanyaan untuk Ibu Dr. Lili. Bila lansia mengalami semacam keringat dingin, terus berkunang-kunang dan mulai seperti tidak fokus, apa tindakan yang sebaiknya untuk anaknya atau keluarga terdekat mengambil langkah apa yang terbaik bila lansia tersebut punya komorbid hipertensi, kolesterol, dan asam urat, seperti itu. Apakah boleh dengan minum air gula hangat atau hanya air hangat saja? Karena saya mendengarkan informasi dengan minum air gula itu memberikan kekentalan darah sehingga bisa memperburuk keadaan seperti itu. Mohon nasihatnya secara kedokteran ya dok. Terima kasih. Iya, terima kasih. Akan dijawab oleh Dr. Lili dulu. Karena ini kebetulan pertanyaannya seluruhnya untuk Ibu Dr. Lili, dan khusus dengan materi tadi seperti sudah saya kemukakan, materi bisa diminta kepada Ibu Ning. Bagi yang nanti memerlukan langsung hubungi Ibu Ning. Silakan dokter. Terima kasih Pak Ngaloken, terima kasih untuk pertanyaan. Saya coba jawab satu persatu. Yang pertama dari Bapak Basuki ya, itu yang disebut dengan lebam. Ya, apa yang dialami oleh Bapak itu disebut dengan lebam. Jadi perlu diketahui bahwa kualitas pembuluh darah untuk masing-masing orang itu berbeda. Ya, ada orang yang mudah rapuh pembuluh darahnya, ada yang tidak. Jadi yang pasti itu adalah pembuluh darah di bawah kulit yang mengalami pecah pembuluh darah. Nah, seiring dengan bertambahnya umur, ada yang disebut dengan kerentanan pembuluh darah untuk mengalami perdarahan. Dan ini bisa diperburuk dengan kebiasaan makan kita yang kurang konsumsi vitamin C. Jadi vitamin C itu sebenarnya juga sangat bagus untuk menjaga dari pembuluh darah, ya, kekenyalan dari pembuluh darah. Jadi memang kalau Bapak mengalami hal demikian, ya jangan dilakukan satu tindakan atau aktivitas yang mempengaruhi pecahnya pembuluh darah. Mungkin itu akan berkurang seiring dengan kebiasaan Bapak mengubah pola makan. Apakah selama ini Bapak banyak konsumsi makan sayur dan buah? Selalu ya. Ya. Berarti ada genetik Bapak sendiri yang mengalami penurunan dari kualitas pembuluh darah itu. Jelas ya. Itu pembuluh darah superficial yang sangat paling atas, bukan pembuluh darah utama yang mengangkut darah yang untuk darahnya. Jadi dia pembuluh darah yang di bawah kulit yang mengalami kerentanan. Seperti itu Pak. Ya, jadi kalau memang mau tepok-tepok, yang pelan-pelan aja. Jadi dikurangi intensitas kekerasannya gitu. Jelas ya. Tapi karena itu pembuluh darah superficial di bawah kulit, dia akan nanti mudah membaik. Seperti itu. Jadi nggak ada satu kondisi fatal ya kalau itu terjadi. Jelas ya Pak? Oke. Yang kedua dari Pak Amri. Pak Amri ya. Umur sel, betul. Jadi gini, ada beberapa alat kesehatan ketika kita melakukan cek, itu kita masukkan umur. Ada tuh alatnya sebenarnya ada di puskesmas kalau memang mau periksa sebenarnya ada. Jadi kita seperti menginjak timbangan gitu ya alatnya bentuknya, kita masukkan umur, nanti akan terbaca usia sel kita berapa. Saya dulu pernah periksa itu tahun 2000, terakhir tuh tahun 2019, usia saya waktu itu sudah 47 tahun, tapi usia sel saya masih 33. Jadi artinya menurut alat itu ya, karena saya tidak bisa memeriksa sel karena memang tidak ada pemeriksaan secara laboratorium ataupun USG itu nggak bisa dibuktikan. Menurut alat itu usia sel saya masih 33 tahun. Jadi artinya
Kalau memang lebih muda berarti sel saya dianggap masih sehat. Ada juga ketika itu ada teman yang periksa dimasukkan usianya, ternyata usia selnya lebih tua. Nah itu disinyalir ada masalah kesehatan pada teman saya karena usia selnya lebih tua, seperti itu. Itu usia sel ya, yang dimaksud usia sel seperti itu ya Pak Amri ya. Usia sel kita kalau kita tidak banyak permasalahan kesehatan pasti sel kita akan baik. Kalau makan minum kita baik, sel-sel kita akan tetap terjaga dengan baik. Sel itu pasti ada yang mati, ada yang dibentuk kembali. Kalau kita sehat, makanan sehat, istirahat cukup, ketika dia mati dia akan cepat dibentuk kembali. Ini akan bermasalah ketika sel ini banyak yang mati, tidak dibentuk dengan lebih cepat dan lebih baik. Biasanya nanti muncul penyakit-penyakit degeneratif yang seperti saya sampaikan. Ya. Itu yang kedua terkait dengan pijat refleksi ya. Jadi refleksi itu adalah merangsang titik-titik syaraf, bukan memperlancar pembuluh darah sebenarnya, tetapi merangsang titik-titik syaraf. Nggak apa-apa sih kalau untuk usia lansia mau melakukan pijat refleksi nggak masalah, tetapi jangan berjalan di atas batu. Itu tidak boleh, tidak disarankan. Ya sekarang itu sudah ditinggalkan, berjalan di atas batu atau memakai sandal yang banyak tonjolan-tonjolan. Tapi kalau dengan pijat refleksi silahkan. Karena dengan pijat refleksi titik-titik saraf khusus yang akan distimulasi, dirangsang. Seperti itu. Disinyalir kalau kita berjalan di atas batu atau pakai sandal yang banyak tonjolan, itu malah merusak saraf-saraf yang ada di telapak kaki. Ya, seperti itu. Yang ketiga Ibu Evalia ya. Apa yang pertama? Oh kunang-kunang ya. Oke, kunang-kunang lalu ya. Kondisi lemas kunang-kunang itu banyak sebab. Bisa hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Jadi misalnya di satu ruangan tertutup banyak orang, sirkulasinya nggak lancar, oksigen kok kurang. Bisa hipoksia. Hipotermi itu suhu tubuhnya turun. Jadi untuk mereka yang kita makan sebenarnya juga untuk menjaga suhu tubuh kita supaya stabil. Ya, kalau orang yang puasa panjang itu kadang-kadang dia bisa mengalami hipotermi. Ya, lalu yang ketiga hipoglikemi. Ya, hipoglikemi adalah kondisi gula darahnya ngedrop. Yang saya bilang tadi, orang mestinya makan, dia nggak makan. Akhirnya mengalami yang disebut hipotermi, suhunya turun, dan hipoglikemi, gula darahnya turun. Yang berikutnya adalah hipotensi, ya, tensinya drop. Makanya ada satu kondisi disarankan untuk mereka yang hipertensi tidak minum obat pada saat malam menjelang tidur. Mengapa? Ketika kita tidur, tensi kita tuh sebenarnya dalam kondisi yang turun. Kalau kita minum obat itu pada saat tidur, tensi kita akan semakin diturunkan. Ketika bangun, tensi sangat rendah dan akan memicu terjadinya vertigo. Nah, orang-orang tuh kan kalau bangun, begitu bangun langsung berdiri, terjadi jatuh. Nah, sebaiknya untuk usia-usia kita ketika bangun sebaiknya duduk dulu. Duduk, mengapa? Supaya tensi naik sampai ke atas. Dari posisi kita tidur, kita duduk, tensi itu biar pelan-pelan naik ke atas, sampai ke otak, nah kita baru turun ke bawah. Nah banyak orang salah minum obat tensi pada saat malam. Itu yang seperti saya bilang, bisa mengalami hipotensi, tensinya sangat ngedrop, turun. Nah untuk kondisi-kondisi ini kan kita nggak tahu ya, yang mana nih salah satu penyebabnya. Yang paling aman ya, didudukkan atau dibaringkan ya sambil ditenangkan dan diberi minuman hangat. Minuman hangat boleh tawar, boleh manis. Manis misalnya kita mau dibuatkan manis, nggak masalah sebenarnya. Tidak membuat kekentalan darah, karena kalau kekentalan darah tuh bukan dalam kondisi yang sekejap, dia itu kontinu lama kekentalan darah. Bukan terus minum 1 gelas air manis langsung darahnya kental, tidak.
Hanya saja saya ingin menyampaikan kondisi gula darah tinggi itu lebih aman daripada gula darah drop. Kalau tinggi kita mudah menurunkan. Tapi kalau gula darahnya drop, yang berbahaya di bawah 50 ya, itu kalau udah pingsan, koma, itu susah dibangunkan. Makanya kenapa mereka yang penderita diabetes, kalau mengalami kunang-kunang, kita kan nggak tahu gula darahnya berapa. Lebih baik diberikan minuman manis. Boleh coklat, ya. Kalau memang tidak sempat membuat minuman manis, ada coklat, ada permen, berikan aja. Gitu. Itu sih saran saya, ya. Jadi kalau minum air gula 1 gelas mah nggak langsung lah, ya, darahnya kental, gitu. Terima kasih. Ini rupanya waktu kita. Karena waktu kita tinggal kira-kira 6-7 menit, maka yang bertanya barangkali hanya 2. Kalau ada yang masih mau bertanya, tulis saja, nanti kumpulkan ke Ibu Ning. Nanti akan kami secara bertahap akan berikan jawaban kepada bapak-bapak dan ibu. Jadi kalau ada 2 lagi sekarang bisa, tapi kalau tidak ada, maka nanti sampai di rumah, misalnya bapak-bapak dan ibu ada bertanya, wah saya tadi perlu ini, informasi ini. Itu kirim saja ke Ibu Ning. Yang ngirimin bapak-bapak dan ibu-ibu kita kumpul gitu, nanti akan diberikan jawaban baik oleh Ibu Dr. Lili maupun Pak Hutomo. Jadi dengan demikian, karena waktu kita ini memang sudah pas dengan apa ini rencana ya, dan kita orang Katolik inilah modal kita utama. Orang Katolik katanya tidak suka jam karet. Kalau sudah jam sekian, jam sekian. Jadi itu kita hargai juga untuk membuat kita sehat juga. Happy terus gitu. Jadi begitu, dan ada dulu saya dengar dokter itu, kalau kita bisa ketawa ngakak 3 kali saja satu hari, itu katanya itu tanda-tanda sehat. Tapi jangan seperti saya ketawa, tapi ketawanya seperti kambing. Itu tidak jadi. Kalau nggak ketawa yang benar gitu. Jadi ya maka ketawalah, maka kita akan sehat. Dan dengan demikian saya kembalikan kepada Pak Narno untuk meneruskan rencananya, dan khusus untuk Dr. Lidi dan Pak Utomo saya ucapkan terima kasih. Dan khusus bagi saya, kalau ada kekurangan kita saling memaafkan. Namanya juga sudah lansia, sudah bisa memaafkan lebih besar lagi. Terima kasih, selamat siang. Silakan Pak Narno. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirnya kita sampai pada waktu yang tepat ya. Memang sengaja dipercepat, nggak sampai lebih dari jam 12. Kata apa? Karena jam makan siang. Maka kami panitia beri kesempatan kepada Anda untuk memilih menu masing-masing. Untuk itu pulang ke rumah masing-masing masak silakan, atau mau pulang Bali soto atau silakan. Dari kami tidak menyediakan makan siang. Memberi kesempatan pada Anda untuk memilih menu, ya tak? Lebih bebas daripada, soalnya banyak lansia, banyak pilihan ya, jadi terserah begitu aja. Bergerak mewartakan komunikasi sosial, wartakan sukacita. Komsos bergerak mewartakan jurnalisme yang sejati, jurnalisme yang membebaskan. Kita hadir di sini, kita
Bangsa